Mohon izin Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wakasek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bolu, Bapak Ibu Wakasek SMK Negeri 1 Bolu, Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan guru hebat semuanya, kemudian Bapak Ibu Guru BK, izinkan saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Jadi di sini program kami adalah dituntut untuk melakukan aksi nyata setelah kami belajar baru modul 1. Jadi baru 1.1, 1.2, 3 dan 4 yang terakhir. Aksi nyata disiplin positif modul 1.4 budaya positif. Judul modul 1.4 itu adalah budaya positif. Saya sendiri CGP Irfan SD. Saya dari SMK Negeri 1 Bolu. Ya. Baik, motivasi perilaku manusia saya ingin sampaikan dulu di sini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, sangat penting untuk teman-teman di bimbingan konseling untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama kita kontraknya sebagai manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin yang setiap kita lakukan itu menghindari ketidaknyamanan kita atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Ini yang sangat penting sekali. 5 posisi counter restitusi. Teman-teman, Bapak Pimpinan saya hormati. Yang pertama adalah kita berperan sebagai penghukum. Saya sebelum mengikuti diklat guru penggerak ini lebih condong pada penghukum. Jadi nanti apa saja penjabaran tentang penghukum nanti kita akan cari tahu. Jadi saya jabarkan dulu 5 posisi kontrol restitusi. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Poin utama adalah kita sebagai manajer. Jadi di guru penggerak itu kita dilatih bagaimana menjadi seorang manajer, bisa menjadi seorang kepala sekolah. Memang seperti apa yang disampaikan Bapak Pimpinan beberapa minggu yang lalu. Jadi ini gambaran secara umum. Motivasi eksternal, motivasi guru berbuat, guru berkata, hasilnya seperti apa. Ini saya rangkum dari modul 1.4 Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya saya ambil sebagian. Situ banyak sekali jabaran tentang apa itu penghukum, apa itu pembuat rasa bersalah, dan seterusnya. Sekarang kita lihat. Sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu apabila kita sebagai seorang pendidik berperan sebagai itu, berarti kita sudah dijustifikasi sebagai seorang penghukum kepada peserta didik kita. Ini harus dihindari. Yang kedua, pembuat rasa bersalah berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi seperti ini contohnya. Kamu tidak kasihan sama orang tua kamu. Kamu sudah dihabiskan biaya oleh orang tua kamu untuk datang ke sekolah, tapi kamu tidak sekolah. Jadi ada perasaan merasa bersalah pada siswa. Ini tidak boleh. Bahkan lebih parah dari seorang penghukum. Yang ketiga, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang pendidik juga kadang-kadang berpihak pada murid. Entah Anda indikasi apa, kadang-kadang kita berperang, kita sedikit membela mereka. Ini yang harus dijaga juga, jangan sampai kita berlaku seperti itu. Ya, walaupun kita pada dasarnya kita juga harus berlaku seperti teman untuk murid-murid kita. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ini yang paling standar yang harus kita perankan. Tapi yang paling utama adalah manajer, mengajukan pertanyaan. Maaf, ini desain saya sudah berubah semua. Kemudian yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti apa? Ini penghukum. Jadi kesan gurunya menyampaikan, kalau kamu tidak melakukan, saya akan menyuruh kamu menulis 100 kata ini dan seterusnya. Atau saya akan menyuruh kamu bersihkan kamar mandi, toilet, dan seterusnya. Ini bentuk penghukuman. Hasilnya, siswa memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain.
Itu teman-teman, ini hasil dari seorang penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, bentuk perkataan gurunya, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Nah ini ada perasaan merasa bersalah siswanya. Ini hasilnya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong untuk menunjukkan dirinya pembenaran dalam dirinya sendiri. Kemudian sebagai teman-teman lakukan demi bapak ibu, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini juga salah teman-teman sekalian. Jadi ada kesan-kesan guru itu mungkin ya sudah kamu masuk saja biar nanti saya bicara dengan bapak ibu guru pikirnya. Jadi ada yang membela juga, ada merasa teman juga. Jadi ada yang melindungi juga siswa ini. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya adalah yang paling tepat, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Itu pertanyaan yang harus dilontarkan itu Pak Iksan. Jadi kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Kembali refleksi murid itu. Jadi murid yang harus merefleksi diri, apa yang dia sudah lakukan itu salah, agar dia mau memperbaiki dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena kita yang suruh, bukan karena bapak ibu guru, tapi dari diri sendiri. Siswa itu harus sadar, harus kita bangkitkan refleksi dari diri siswa itu agar mau sadar apa yang mereka lakukan itu ternyata, oh saya harus berubah. Hasilnya adalah menguatkan watak dan karakter murid itu sendiri. Tindakan penegakan peraturan keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini, sekali lagi saya gambarkan adalah sebagai hukuman. Jadi biasanya penegakan peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas kita itu biasanya kita berupa hukuman. Ini harus kita hindari. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini memang masih standar yang boleh diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai restitusi. Kita akan bahas restitusi, itu yang sangat menarik teman-teman. Ya, sebagai hukuman, ya identitas gagal maksudnya ketika kita berperan sebagai penghukum, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu teman-teman. Jadi saya ringkas-ringkas di modul 1.4 itu. Apabila kita sebagai penghukum, maka siswa atau sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sudah jelas teman-teman sekalian. Kalau murid tidak takut berarti sistemnya tidak jalan. Sama seperti kita memanggil mereka untuk tunaikan sholat zuhur berjamaah, belum ada kesadaran dalam diri siswa. Masih melihat auranya kepala sekolah yang jalan, baru mereka lari tunggang langgang menuju musola. Kepala sekolah menyampaikan kita menjadi kepala sekolah semua. Ya mungkin caranya yang harus kita sentuh. Ya berat, tapi teman-teman sekalian tidak mudah. Sebagai penghukum, peraturannya adalah kamu harus. Nah ini bentuk kalimatnya. Jadi kita seakan-akan menjustifikasi siswa itu, kamu harus begini dan begitu. Kemudian murid atau anak akan membenci peraturan. Kemudian awas kalau dilakukan lagi ya nanti saya hukum kamu. Itu bentuk kalimat identitas gagal sebagai penghukuman. Kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Murid, anak menghormati peraturan, lakukan apa yang saya katakan. Ini konsekuensinya. Kemudian restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang paling baik yang harus kita terapkan teman-teman. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setiap yang dia lakukan itu dia bertanggung jawab. Dia akan berpikir, oh ini salah, oh ini benar, oh saya harus begini, saya harus perbaiki diri. Jadi kalimat-kalimat refleksi dari diri siswa itu harus keluar dari dalam dirinya untuk sadar. Ya, mungkin ilmu BK jauh lebih hebat nanti. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita lontarkan pertanyaan seperti itu. Biarkan siswa merefleksi, merenung. Tapi kendalanya adalah rata-rata siswa kita tidak mau respon dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tak ada yang mau respon. Satu, mereka tidak terbiasa berbicara di depan orang. Yang kedua, mereka tidak berbiasa untuk bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Agak sulit untuk mengungkapkan sesuai dengan keinginan yang dia sampaikan. Dan yang ketiga mungkin mentalnya mereka masa bodoh siswa kita. Kemudian murid, anak menghormati dirinya dan orang lain. Apakah ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita lontarkan kepada murid kita.
hukuman atau konsekuensinya. Nah, kelihatan saya sini saja. Oke, silakan teman-teman. Tindakan kita, kemudian ini bentuk jawaban kita, hukuman atau konsekuensi. Belum kita bahas restitusinya seperti apa. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini teman-teman kira-kira hukuman dan konsekuensi, Pak Iksan. Spesial for you. Hukuman apa konsekuensi, Pak Iksan? Kalau bentuk tindakan kita seperti ini. Hukuman, Pak Iksan, atau konsekuensi? Konsekuensi menurut Pak Iksan. Kalau teman-teman ibarat ini bentuk hukuman. Ya, kira-kira apa Pak Iksan? Kenapa sampai ada konsekuensinya? Kenapa dia kategori konsekuensi, teman-teman? Konsekuensinya, kalau dia sering terlambat, maka dia tidak akan mendapatkan materi di jam-jam pertama. Itu konsekuensi daripada dia terlambat. Kembali ke konteks pertanyaan saya, Pak Iksan. Siswa mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, Pak Iksan. Jadi konteks kalimatnya nanti akan kita bahas lagi. Tadi sudah saya bahas, Pak Iksan. Saya kembali ke feedback lagi sebentar. Konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau hukumannya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Agak sedikit berbeda, jauh berbeda, bukan sedikit. Ya, kembali ke sini Pak Iksan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah bentuk hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman, teman-teman. Jadi Bapak pimpinan, sekali lagi, ada siswa yang terlambat, ada yang siswa mungkin di pintu gerbang itu berbagai macam alasannya apa, tapi dia terlambat. Kita memberikan bentuk-bentuk seperti ini ternyata hukuman. Mungkin yang masuk konsekuensinya adalah menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi murid ini dia melakukan sesuatu hal, coret-coret buku temannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini masuk konsekuensi karena dia melakukan sesuatu, mengganggu atau merusak buku temannya. Maka dia masuk pada konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi, teman-teman. Karena ada relevansinya kaitannya dengan PJOK. Ya, pada saat jam PJOK, tapi kalau jam matematika kita suruh lari keliling lapangan, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau pada saat PJOK, ya, dia datang terlambat, ya, suruh lari keliling lapangan. Karena bagian mungkin mata pelajarannya PJOK, suruh pemanasan sekalian. Teman-teman mungkin sudah lewat dari lari keliling lapangan sebelumnya. Baik, restitusi. Ini teman-teman pengertian restitusi yang ingin saya sampaikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ya, nanti ada rangkumannya. Nah, ini yang kedua, pengertian restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah, teman-teman, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Itu restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. 10 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini kata-kata yang bijak, teman-teman. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita kembalikan lagi, ketika dia sudah berbuat salah, biarkan dia merasa enjoy. Dia tidak merasa bersalah, dia tidak malu, dia tidak pesimis. Setelah mungkin kita lakukan pembinaan, setelah dia lakukan refleksi, biarkan mereka membaur lagi ke teman-temannya dengan senang, bahagia, dan semangat belajar. Keyakinan sekolah atau kelas SMK Negeri 1 Bolo, pembentukan keyakinan kelas
atau sekolah itu adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi teman-teman nanti berharap setelah ini, terutama saya sebagai guru penggerak Bapak Pimpinan, jadi saya akan membuat contoh nanti di kelas saya. Kita akan bentuk yang namanya keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah berdampak. Jadi semua siswa, Bapak Ibu guru juga terlibat menyampaikan apa sih yang ingin diterapkan di dalam keyakinan kesepakatan kelas itu. Jadi dari situ kita setiap siswa melakukan kesalahan kembali ke keyakinan apa sih yang harus kita sepakat. Misal ada siswa yang mengganggu temannya pada saat kegiatan belajar mengajar kita panggil dia, kita kembalikan keyakinan apa sih yang sudah kita sepakati. Selama ini kok kamu masih mengganggu temannya? Nah, biarkan dia yang berpikir ternyata oh ya, hargai orang lain itu penting. Nah itu teman-teman sekalian, salah satu contoh keyakinan kelas. Menghormati, kamu yakini bahwa sangat penting ini nilai kebajikannya. Kalau istilah di guru penggerak nilai kebajikan. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi siswa jangan sampai mengambil punya orang lain, mengambil inventaris laboratorium, bengkel dan seterusnya. Saya dengar di jurusan TESA itu sudah banyak yang habis itu. Iya, ya, jadi supaya nanti kita yakinkan kepada siswa itu bahwa itu bukan miliknya dan bukan untuk dibawa pulang. Kemudian nilai kebajikan yang kedua adalah bekerja. Kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pak Ihsan? Lagi-lagi Pak Ihsan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas yang kita buat? Coba jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Paling alternatif jawaban kita adalah kemungkinan jawaban kita untuk kesehatan atau keselamatan. Kita pakai masker untuk kesehatan. Ya, kita pakai helm untuk keselamatan kita, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, Bapak Ibu sekalian, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Harus tertulis, harus disepakati bersama-sama seluruh warga, seluruh siswa dan kita sama-sama bersurat pendapat apa sih kita sepakati. Jadi semua siswa juga harus terlibat. Kini itu teman-teman sekalian, tugas mari kita buat keyakinan kelas di masing-masing guru mata pelajaran. Silakan yang mau kolaborasi, saya berharap nanti minimal teman-teman di TIK kita berkolaborasi dan teman-teman yang lain. Kita mulai coba buat dulu keyakinan. Agak berat memang. Sampai ada pernyataan itu, wah berat, tidak sama dengan siswa kita dengan siswa di kota-kota besar. Tapi kita lakukan dulu. Oke? Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan hasil ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Siap. Mantap. Oke. Sebelum kita belajar
Mari kita berdoa sejenak. Saya minta satu orang. Kalau kemarin sudah Abang sudah mimpin doa, sekarang saya minta Abang Mijan untuk mimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak semuanya, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan setiap doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita belajar ini dimudahkan untuk dipahami dan dimudahkan untuk menerapkan apa yang kita sudah pelajari. Seperti biasa anak-anak semuanya, hari ini kembali Pak Guru ingin menyampaikan kepada anak-anak semuanya bahwa ada hal-hal yang harus kita yakini di dalam kelas kita. Pak Guru ingin memulai keyakinan-keyakinan ini kita curahkan, kita sampaikan, kita sepakati. Ini menjadi keyakinan kita, tolak ukur kita setiap tindakan kegiatan kita di sekolah ataupun di kelas. Jadi hari ini sebelum kegiatan belajar dimulai, Pak Guru ingin menyampaikan atau menyepakati seluruh dengan teman-teman, dengan anak-anak semuanya bahwa keyakinan kelas itu harus kita bentuk, harus kita buat. Baik, dalam keyakinan kelas ini anak-anak semuanya, Pak Guru sudah membuatkan link Padlet ya, yang Pak Guru sudah kirim di grup. Silakan nanti di sana kalian buka link tersebut, kalian kemudian isi nama dan sampaikan apa yang menjadi keyakinan kelas kita nanti yang akan kita sepakati. Baik, keyakinan kelas ini tujuannya adalah bagaimana kita ada pembiasaan, menumbuhkan kebiasaan baik selama kita berada di lingkungan sekolah atau di kelas. Kebiasaan-kebiasaan baik ini diharapkan adalah kalian itu sadar dengan sendirinya, kembali refleksi bahwa keyakinan ini adalah untuk kita semua, bukan untuk orang lain. Bukan terbatas untuk kalian saja sebagai murid atau siswa, tapi juga berlaku untuk Bapak Ibu guru. Termasuk keyakinan ini adalah menjadi tolak ukur kita, menjadi pegangan kita, menjadi kesepakatan kita di kelas kita selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Saya berikan waktu 5 menit untuk menyiapkan, untuk memikirkan keyakinan kelas yang ingin kalian ini sampaikan. Oke, silakan. Oke, waktu sudah selesai anak-anak semuanya. Sudah siap untuk menyampaikan pendapatnya? Siap. Siap. Saya minta, siapa yang pertama ingin menyampaikan curah pendapatnya, apa sih yang kita ingin capai di dalam kegiatan keyakinan kelas kita? Siapa yang ingin menyampaikan yang pertama? Oke, kakak, silakan. Belajar dengan penuh kebahagiaan. Belajar dengan penuh kebahagiaan. Belajar. Teman, ya, ada lagi lanjutannya? Belajar dengan senang dan tidak kaku, Pak. Belajar dengan penuh kesenangan dan tidak kaku. Bisa diterima yang lain? Bisa diterima. Oke. Kita bungkus, nanti sampaikan di Padlet yang Pak Guru kirim linknya. Oke, yang kedua, ada lagi yang menyampaikan pendapat? Tapi silakan, apa? Tidak boleh main HP ketika kegiatan belajar mengajar. Tidak boleh main handphone ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Bisa diterima anak-anak semuanya? Kemudian yang kedua, oke, ada? Selanjutnya. Lebih rajin lagi belajar. Lebih rajin lagi dalam memotivasi diri untuk terus belajar. Sepakat anak-anak semuanya? Sepakat. Nah, Pak Guru juga sangat sepakat dengan itu. Ada lagi yang ketiga? Masih lanjut, silakan. Luar biasa Menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain. Luar biasa idenya, usulannya, keyakinannya. Dan semoga kita memang betul-betul mampu menerapkan, menghargai dan menghormati hak orang lain. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, luar biasa. Masih ada lanjutnya? Jangan diborong semua, nanti jangan sampai ada teman-teman yang lain menyampaikan pendapatnya sama. Tapi saya berikan waktu dan kesempatan saya. Melaksanakan ibadah sholat zuhur ketika waktunya. Melaksanakan sholat berjamaah zuhur di sekolah ketika waktunya tiba. Luar biasa, saya apresiasi sekali usulan ini. Aplaus. Oke, luar biasa. Oke, yang lain, silakan, kakak. Ya, silakan. Tidak dengan sengaja merusak peralatan praktik di lab. Tidak dengan sengaja merusak peralatan yang ada di laboratorium kita. Setuju sekali. Setuju anak-anak semuanya? Berikutnya. Ada lagi, Pak. Ya, silakan. Menjaga semua inventaris di lab dengan baik dan penuh tanggung jawab bersama. Menjaga semua inventaris peralatan yang ada di lab dengan penuh rasa tanggung jawab. Luar biasa sekali usulannya. Mantap, terima kasih. Oke, berikutnya lagi siapa? Ya kakak, sadar. Ulang dengan tertib sesuai jadwal pulang sekolah atau tidak bolos, Pak. Ulang dengan tertib sesuai jadwal pulang sekolah atau tidak bolos. Setuju? Oke, luar biasa. Ada lagi? Silakan. Menghormati Bapak dan Ibu guru di sekolah. Menghormati Bapak
luar biasa. Ini adab itu memang harus diperhatikan. Top, terima kasih luar biasa. Ada lagi yang lain, kakak? Ya. Oh, masih ada lanjut saya. Tidak makan dan minum di saat proses belajar mengajar. Tidak makan dan minum pada saat kegiatan belajar mengajar. Tepat, saya setuju. Keyakinan ini luar biasa sekali. Ada lagi yang lain? Ada masih yang utama? Kakak, silakan dulu nanti. Setelah ini kakaknya. Berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Masya Allah, luar biasa. Berdoa setiap kegiatan sebelum belajar, kegiatan belajar dimulai ya. Ya. Luar biasa. Kita harus berdoa. Kita punya usaha, tapi lagi-lagi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga kita dimudahkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Oke, ada lagi taman? Ada lagi, Pak. Oke, silakan. Selalu menyerahkan salam, tegur, sapa, senyum, saling kepada guru atau teman. Masya Allah, lengkap sekali. Selalu menerapkan tegur, salim, sapa, senyum, luar biasa. Ini kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita terapkan di sekolah, di pintu rumah, atau bahkan di lingkungan keluarga kita. Ya, luar biasa sekali. Oke, ada lagi tambahan? Cukup? Oke, Abang, silakan. 2 poin Pak. Ya, silakan, luar biasa. Menjadi murid yang baik, ramah, dan tidak mengganggu hak orang lain. Menjadi murid yang baik, ramah, dan tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu temannya, tidak berantem dengan orang lain. Luar biasa sekali, Abang. Poin kedua, Ya. menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Ada sampah pungut tanpa diperintah, buang pada tempatnya sampah itu ya. Ya. Luar biasa sekali, Abang. Ini kebiasaan-kebiasaan yang keyakinan kita yang harus kita jaga. Ada lagi yang mau tambah? Apa? Ada 3 poin Pak Guru. Luar biasa sekali, Abang. Silakan. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, hampir sama, tapi tepat. Oke. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan sekolah. Berpakaiannya rapi, sopan, santun, sesuai dengan peraturan atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Luar biasa sekali, Abang. Poin yang ketiga, tidak berbicara sendiri saat guru menerangkan mata pelajaran. Tidak berbicara sendiri pada saat kegiatan belajar mengajar. Guru sedang asik menyampaikan, kalian tidak boleh berbicara dulu kecuali nanti ada izin dari Bapak Ibu guru. Bisa disepakati? Bisa. Luar biasa sekali. Dan ketika ada izin dari guru baru berbicara. Oke, bagus. Silakan. Ada lagi tambahan? Ya, Pak Guru. Sudah cukup. 3 poin. Oke, kakak Ada sana. 3 poin, Pak. 3 poin. Memastikan semua peralatan sudah dikembalikan dan dirapikan setelah penggunanya. Memastikan semua peralatan laboratorium kita, komputer kita dikembalikan, dirapikan kembali pada tempatnya setelah penggunaan. Bisa disepakati? Bisa. Oke, ada lagi? Tidak membantah ketika dinasihati oleh Bapak Guru. Tidak membantah. Nah, oke, luar biasa sekali. Jadi samina atau dengarkan apa yang menjadi instruksi Bapak Ibu guru. Walaupun kita tetap belajar adalah belajar terpusat pada murid, tapi tetap memperhatikan ketika guru memerintahkan. Ketika guru meminta kalian untuk melakukan sesuatu hal, belajar sesuai dengan instruksinya, maka lakukan itu dengan baik. Oke. Tidak tidur di dalam kelas di waktu KBM mulai. Tidak tidur pada saat kegiatan belajar, tidak ngantuk, tidak tidur. Jangan sampai lagi belajar ada 1 orang yang tidur, 2 orang yang tidur. Nah, tidak boleh ya. Ya, sepakat itu, yakin ini keyakinan itu? Ya kan? Oke, ada lagi? Yang belum? Oke, silakan. Hampir punya usulan masing-masing. Silakan. 2 poin, Pak. Silakan. Yang pertama, mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan oleh guru. Mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Wah, biasa sekali. Oke. Yang kedua, melaksanakan praktik sesuai perintah atau instruksi guru yang ada di LKPD. Masya Allah, ini ada kaitannya dengan tadi yang diusulkan. Melaksanakan instruksi atau praktik yang sudah yang sesuai dengan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Ya. Luar biasa sekali. Ada lagi tambahan? Insya Allah silakan, kakak. Ada 2 poin, kakak. hadir tepat waktu sebelum kegiatan pembelajaran sekolah. Hadir tepat waktu sebelum kegiatan belajar dimulai. Ya, ini yang paling utama, paling depan. Jangan sampai guru sudah ada di lingkungan sekolah atau di kegiatan di kelas, kalian masih belum ada. Nah, itu repotnya. Jadi sebelum kegiatan belajar dimulai, kita sudah siap. Segala kondisi ruangan kelas, laboratorium kita sudah bersih dan sudah siap untuk belajar. Oke, berikutnya. Membersihkan ruang kelas atau ruang praktek. Membersihkan ruang kelas atau ruang praktek sebelum maupun sesudah kegiatan belajar dimulai ya, Ya. maupun sesudah kegiatan dikerjakan. Ada lagi? Cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, anak-anak semuanya. Jadi saya berharap apa yang sudah menjadi keyakinan ini ya bisa diterapkan, bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan baik hari demi hari. Ya, kita laksanakan itu, kita patuhi, kita menjadi patokan pola ukur kita keyakinan itu.
Ketika kalian melakukan kesalahan, kembali feedbacknya, refleksi diri. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Jadi lagi-lagi anak-anak semuanya, keyakinan ini bukan seremonial belakang. Saya berharap semuanya nanti keyakinan ini Pak Guru akan cetak ya dalam bentuk spanduk. Jadi nanti bisa terbaca setiap hari, setiap saat kalian ada di sekolah, kalian bisa membaca dan mengingat kembali apa yang sudah menjadi keyakinan kita ini anak semuanya. Baik. Mungkin itu apa yang sudah menjadi keyakinan kita, mudah-mudahan bisa kita terapkan dan Allah memudahkan segala usaha kita. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut kegiatan belajar hari ini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang Pak Guru buat link di Padlet ya. Dikerjakan, tulis nama dan keyakinan yang sudah diusulkan tadi. Itu akan menjadi catatan saya secara online. Ya, tersimpan di situ. Jadi apa yang jadi kalian usulan kalian tadi itu Pak Guru akan cetak tadi di spanduk besar ya. Saya tadi tidak catat karena saya sudah siapkan link. Apa yang jadi usulan kalian itu silahkan tulis kembali di link tersebut. Kemudian jangan lupa tulis nama dan usulannya. Oke, cukup jelas anak-anak semuanya? Jelas. Baik, kita lanjut kegiatan belajar kita hari ini ya. Oke, siap? Jelas. Fahri. Pak. Assalamualaikum. Salam Pak Guru. Selamat pagi Fahri. Iya Pak Guru. Nah, kalau gitu masuk ke ruangan Pak Guru ya sebentar ya. Ya, siap Pak Guru. Masuk ke ruangan Pak Guru sebentar ya. Siap Pak Guru. Baik Fahri, silakan duduk sana. Terima kasih Pak Guru. Bagaimana kabarmu Fahri? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah. Begini Fahri, Pak Guru lihat sendiri. Kemudian ada laporan dari guru BK dan catatan guru BK di bawah. Fahri sudah terlambat hati di sekolah ya, kenapa? Karena tadi terlambat bangun Pak Guru. Oh, terlambat bangun tidur. Iya Pak Guru. Di rumah Fahri tidak menggunakan alarm HP atau alarm yang lain. Fahri sudah memasang alarm Pak Guru, tapi Fahri matikan lagi karena Fahri masih lelah dan ingin tidur. Oh gitu. Oh, Fahri matikan lagi alarmnya. Kenapa? Harusnya Fahri begitu dengan alarm itu bangun dari tempat tidurnya dan bisa melakukan aktivitas yang lain. Fahri terlalu lelah Pak Guru. Fahri masih ngantuk karena berdandan sama teman-teman sampai larut malam. Oh begitu Fahri. Menurut Fahri kira-kira keyakinan sekolah atau kelas yang mana yang kurang sesuai dengan keinginan Fahri? Perihal keyakinan itu sudah sesuai Pak Guru, bahwa setiap murid itu datang jam 7.15. Bagus Fahri. Jadi semua aturan sekolah itu memang kita harus sudah datang ke sekolah jam 7.15, termasuk Bapak Ibu Dewan Guru. Sekarang menurut Fahri solusi dari permasalahan ini bagaimana? Insya Allah Fahri akan berusaha bangun lebih awal lagi dan menyetel alarm lebih kencang lagi. Betul sekali, luar biasa. Fahri sudah mau berubah. Nah, sekarang Fahri, kira-kira menurut Fahri sebelum datang ke sekolah ada kegiatan lain nggak yang harus dilakukan di rumah? Untuk Pak Guru, setelah Fahri bangun tidur, Fahri harus membersihkan tempat tidur, kemudian bersiap untuk sholat berjamaah di masjid, lalu membantu kedua orang tua baru berangkat ke sekolah. Luar biasa sekali Fahri. Insyaallah dengan segala aktivitas itu kita sudah terjadwal, rutinitas kebaikan yang kita lakukan itu sudah menjadi kebiasaan baik. Insyaallah Fahri tidak akan terlambat lagi untuk masuk sekolah ya Fahri ya. Siap Pak Guru. Nah sekarang Fahri mari kita renungkan sejenak. Kira-kira menurut kamu yang sering terlambat hadir di sekolah sesuai dengan keinginan atau keyakinan, kesepakatan kelas yang sudah disepakati apa tidak? Atau sesuai dengan prinsip kamu tidak? Menurut Fahri
kesepakatan yang telah disusun bersama itu telah sempurna dan sesuai, tapi hanya saja Fahri yang nggak bisa menunjukkan sikap disiplin dan datang tepat waktu. Baik Fahri, jadi betul sekali apa yang Fahri sampaikan. Kita harus punya rasa disiplin dalam diri dan tanggung jawab setiap tindakan dan perbuatan kita. Baiklah Fahri, kalau kamu bersedia mau berubah, kira-kira setelah ini kamu menjadi orang seperti apa Fahri? Fahri pasti akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan lebih produktif ke depannya Pak Guru. Luar biasa sekali sikap-sikap seperti itu Fahri. Semoga mampu Fahri bisa menerapkan prinsip-prinsip seperti itu. Kira-kira dengan menerapkan prinsip seperti itu Fahri senang atau tidak? Tentulah Fahri senang dan merasa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Luar biasa sekali Fahri. Mudah-mudahan Fahri setelah ini mampu menjaga, menerapkan, melakukan segala sikap-sikap nilai-nilai yang sudah menjadi keyakinan kelas atau sekolah kita ya. Sekarang Fahri kembali ke kelasnya untuk mengikuti pelajarannya. Betul. Terima kasih Pak Guru. Menanti bersama.